Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara sekalian yang semoga Allah merahmati kalian semua, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya mempunyai hikmah dan tujuan. Kenapa dia ada? Kita manusia hidup di dunia ini, di muka bumi ini juga mempunyai hikmah dan tujuan. Tujuan kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhlaskan diri kita, ibadah kita dan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah yang menciptakan kita. Dialah menciptakan segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, dengan yang zahir maupun yang batin. Dialah menciptakan dari segala sesuatu itu. Dia menciptakan juga segala apa yang kita butuhkan yang bermaslahat untuk diri kita semua. Dialah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Oleh karena itu jamaah sekalian, sepatutnya kita menjadi orang yang berakal. Kita tahu dan kita belajar untuk berterima kasih. Kita belajar untuk bersyukur kepada pemberi nikmat atas nikmat yang sudah kita dapat, atas nikmat yang akan diberikan kepada kita, atas nikmat yang telah kita rasakan hingga saat ini sampai kita mati, bahkan sampai hari kebangkitan kelak. Oleh karena itu dia berfirman, Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata hanya untuk beribadah kepada aku. Maka oleh karena itu patutlah kita hanya untuk mengikhlaskan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Rabbmu wahai saudaraku sekalian yang semoga Allah merahmatimu. Dialah Allah yang dalam firman-Nya, Khalaqus samawati wal ardh bil haqq yukawwirul layla 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lihatlah alam semesta ini telah menceritakan kepada kita seluruhnya akan keindahannya. Allah memperlihatkan tanda-tandanya, ayat-ayatnya kepada kita seluruhnya melalui alam semesta ini. Bahkan ketika kita melihat jari jemari kita sendiri, itu sudah merupakan cukup bagi kita. Itu adalah ayat tanda Allah. Betapa besarnya Allah itu, betapa besarnya agungnya Allah itu menciptakan diri kita. Dialah yang menundukkan matahari, makhluk-makhluk yang agung, seluruh benda-benda langit di atas sana dengan teratur. Tidaklah Allah mengaturnya itu tanpa hikmah dan tujuan. Allah mengaturnya sesuai dengan hikmah dan ilmunya menurut kemaslahatan kita seluruhnya. Allah mengaturnya, memberikannya
manfaatnya kepada yang lain dan tidak melupakan sebagian yang lain, tapi Allah mengaturnya sesuai dengan hikmah dan ilmunya menurut dan kemaslahatan kita masing-masing. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya Ta'ala, Ala huwal azizul ghaffar. Di samping keagungan Allah yang telah Dia ceritakan, kekuasaannya dia telah ceritakan, Dia juga Al-Aziz. Dia Maha Perkasa, Maha mengalahkan segala-galanya. Tidak ada yang dapat menghalangi apabila Dia berkehendak. Dan di samping itu, di samping keperkasaan Allah, Dialah yang Maha Pengampun Al-Ghaffar. Bahkan pelaku syirik sekalipun, pelaku dosa yang paling besar yang mendoakan Allah apabila dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kemudian Dia melanjutkan firman-Nya Ta'ala, Khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaja yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulmatin thalath. Dialah Allah yang menciptakan kalian, wahai saudaraku sekalian yang semoga Allah merahmati kalian. Lihatlah betapa besarnya ciptaan Allah ini, betapa besarnya kemuliaan Allah atas ciptaannya. Tidak ada yang dapat menandinginya, keagungannya Allah. Dialah menundukkan segala-galanya. Bahkan Dialah yang menyediakan kepada kita segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Tidaklah Dia hanya menciptakan kita, tetapi Dia juga menyediakan segala kebutuhan kita. Dia menurunkan kepada kita 8 pasang hewan ternak yang Dia sebutkan. Dan 8 pasang hewan ternak itu adalah hewan-hewan yang paling bermanfaat dan paling bermaslahat untuk umat manusia. Mereka adalah hewan-hewan yang paling bermanfaat. Di antaranya adalah 2 pasang domba, 2 pasang kambing, 2 pasang unta dan sapi. Tidak perlu kami jelaskan bagaimana secara rinci manfaat hewan-hewan ternak itu, karena telah dimaklumi betapa besarnya manfaat yang Allah berikan, ciptakan untuk kita seluruhnya. Kemudian Dia melanjutkan firman-Nya, Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqa. Dialah menciptakan kalian, wahai saudaraku sekalian yang semoga Allah merahmati kalian, dengan keagungannya dan ketinggiannya. Fase demi fase, penciptaan demi penciptaan, Dia memproses kita di dalam perut ibu-ibu kita, di dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan itu adalah kegelapan rahim, kegelapan perut, dan kegelapan ketuban. Dialah yang memproses, memelihara kita di dalamnya, yang tidak ada satupun mata yang melihat kita, tidak ada satupun tangan yang menyentuh kita. Dialah Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa. Kemudian Dia melanjutkan firman-Nya, Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dzalikum, Dia yang demikianlah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi tadi, yang menundukkan makhluk-makhluk yang agung untuk kemaslahatan dan kebutuhan kita sebagai makhluk yang Dia sayangi, yang menundukkan segala benda-benda langit untuk kita malam dan siang, yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, menurunkan kepada kita hewan-hewan ternak dan kebutuhan yang lainnya, dan yang telah mengampuni kita, bahkan yang telah memelihara kita, yang menguasai kita segala-galanya. Allahu Rabbukum, yang tadi itu Allah ya Tuhan kalian. Maka sebagaimana Dia esa dalam rububiyahnya, Dia pula esa dalam asma wa sifatnya, maka Dia pula esa dalam uluhiyahnya. Kita esakan Allah, kita tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Dia melanjutkan firman-Nya, Lahul mulk, miliknya lah kerajaan, kekuasaan, alam atas dan alam bawah seluruhnya adalah miliknya. Bahkan arsy, makhluk Allah yang paling besar, dijunjung berada di atas malaikat-malaikat. Penjunjung arsy juga tunduk kepada Allah. Betapa besarnya arsy itu. Alam atas dan alam bawah seluruhnya dikuasai dan dimiliki oleh Allah Al-Azizul Ghaffar. Kemudian Dia melanjutkan firman-Nya, Fa anna tusrafun. Maka bagaimana bisa kalian dipalingkan? Setelah Allah menjelaskan ayat-ayatnya tadi itu, Allah menjelaskan rububiyahnya, asma wa sifatnya, yang kita berhak untuk mengesahkannya, kita berhak untuk mengesahkannya dalam uluhiyahnya. Maka bagaimana bisa kita dipalingkan, jamaah sekalian, saudaraku yang semoga Allah merahmati kalian semua? Bagaimana bisa kita dipalingkan? Baik, alhamdulillah, dengan nikmat iman dan ilmu kita dapat membedakan mana syirik akbar. Mungkin kita
tidak melihat satu sama lain bersujud kepada orang-orang soleh, bersujud kepada kuburan? Mungkin tidak, alhamdulillah. Tapi di samping itu, kita juga harus selalu takut dan selalu berhati-hati meminta kepada Allah perlindungan dari syirik-syirik akbar. Tapi yang paling penting kita perhatikan adalah syirik asghar. Ini adalah riya dan teman-temannya segala macam. Dan ini banyak terdapat pada penuntut ilmu seperti kita semuanya, wahai saudara-saudaraku sekalian yang semoga Allah merahmati kalian. Di sinilah syaitan bermain kepada penuntut ilmu yang merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang ingin bagi dirinya pengakuan, bahkan pengakuan dari gurunya, pengakuan dari teman sejawatnya. Maka bagaimana bisa kalian dipalingkan dari itu, wahai teman-teman, wahai saudara sekalian, semoga Allah merahmati kalian. Yang sepatutnya kalian agungkan dalam hati kalian adalah Allah. Yang sepatutnya kalian muliakan dalam hati kalian adalah Allah. Atas seluruh ayat-ayat yang telah Dia jelaskan rububiyahnya, semua sifatnya yang patut kita esakan dalam uluhiyahnya. Bagaimana mungkin bisa kita dipalingkan hanya karena ilmu dan nikmat yang sebenarnya bukan milik kita, bukan kita yang menguasainya, tapi Dialah yang menguasainya. Bagaimana mungkin bisa kita dipalingkan? Maka nasihat kami kepada kita semua, jaga hati ini, jaga hati ini dari syirik asghar, dari segala riya dan segala ujub seluruhnya, dari perkara-perkara syirik asghar, agar kita tetap mengesahkan Allah, kita tetap ikhlas, karena konsekuensi dari ikhlas adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dapat terwujudkan tauhid tanpa itu semua. Kita agungkan Allah dalam hati kita Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang semoga Allah merahmati kalian. Setelah ayat-ayat yang kami jelaskan pada khutbah pertama tadi, ketahuilah bahwa Tauhid adalah salah satu sebab paling besar seseorang itu terjaga dan terlindungi dari perbuatan maksiat. Wahai saudara sekalian yang semoga Allah merahmati kalian semua. Tauhid disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Tauhid adalah sebab paling besar kita bisa terlindungi dan terjaga dari perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat yang sering dilakukan oleh pemuda-pemuda zaman sekarang, bahkan sering dilakukan oleh seluruh manusia. Apabila kita mentauhidkan Allah, kita akan terjaga insyaallah. Ini berdalilkan pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, apabila tatkala dia didatangkan ujian yang paling besar bagi laki-laki, yaitu ujian wanita. Tapi Allah menyelamatkan beliau alaihi salatu wassalam karena sesuatu yang ada dalam hatinya, yaitu firman Allah Ta'ala, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia, Yusuf alaihi salatu wassalam, adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan konsekuensi ikhlas adalah kita mengagungkan Allah. Tidak dapat terwujud tauhid kepada Allah tanpa kita ikhlas kepadanya. Kita mengagungkan Allah. Maka untuk mendapatkan itu semua, kita belajar, kita membaca Al-Quran, kita mentadabburi. Di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan betapa agungnya Allah. Sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan betapa mulianya dan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudara sekalian yang semoga Allah merahmatimu, tersebab terbesar seseorang jatuh pada kesalahan, bahkan kesalahan yang besar, adalah karena mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, orang yang jatuh kepada perbuatan syirik, menganggap mereka menyembah orang-orang soleh, menyembah kubur, mengatakan bahwa perbuatan mereka meminta dan berdoa kepada orang-orang soleh dan kubur itu adalah sebagai perantara kepada Allah. Dia sampaikan hajat kami kepada Allah. Dia sebagai perantara syafaat kami kepada Allah, maka kami berdoa dan meminta kepadanya walaupun mereka orang-orang yang telah mati. Subhanallah.
Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Bagaimana mungkin mereka beralasan bahwasanya sebagaimana raja-raja di dunia membutuhkan menteri-menteri untuk menjadi perantaranya dari masyarakat kepada raja-raja tersebut. Subhanallah, raja-raja di dunia itu tidaklah mengetahui keadaan langsung rakyat-rakyatnya, sehingga memang mereka membutuhkan menteri-menteri yang menjadi perantara antara mereka dan rakyatnya. Mereka membutuhkan menteri-menteri itu, tapi Allah, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Esa, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Mendengar, Was-Sami'ul Basir, laisa kamitslihi syai'. Dan Dia juga berfirman, walillahil mathalul a'la. Perumpamaan yang tinggi hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Mendengar, dan Dia juga telah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada Aku wahai hamba-hambaku, Aku akan mengijabah untuk kalian. Maka bagaimana mungkin mereka tidak mengagungkan Allah? Mereka tidak mentadabburi ayat Al-Quran bahwasanya Allah itu As-Sami'ul Basir. Maka ini adalah sebab terbesar mereka terjatuh pada perbuatan kesalahan mereka. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana sebenar-benar pengagungan. Dan begini juga lah keadaan orang-orang yang bermaksiat. Mereka terjatuh pada perbuatan maksiat mereka karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka bermaksiat di tempat yang gelap, tidak ada orang yang melihat, tapi mereka tidak memikirkan dan mereka tidak terlintas dalam pikiran mereka siapa yang menciptakan tempat mereka bermaksiat itu, siapa yang menciptakan kegelapan yang mereka tempati itu. Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Al-Alim. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wahai saudara sekalian, semoga Allah merahmati kalian semua. Dan Allah juga berfirman dalam Qur'annya, tatkala Dia mengumpulkan orang-orang musyrik dan bertanya kepada malaikat, apakah mereka ini yang dulu menyembah kepadamu? Maka para malaikat menjawab, Subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Subhanaka, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka menyembah juga kepada jin, kepada syaitan. Bahkan kebanyakan dari mereka beriman kepadanya. Dan ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa bentuk penyembahan mereka kepada jin-jin itu adalah ketaatan mereka. Mereka mengikuti jin-jin itu, ketaatan mereka kepada syaitan-syaitan itu. Itu bentuk penyembahan mereka kepada syaitan-syaitan itu. Mereka mengikuti, mereka mentaati seluruh seruan-seruannya syaitan itu. Dan dalam firman Allah Ta'ala, di samping itu firman Allah Ta'ala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti jalan-jalannya syaitan. Jangan ikuti jalan-jalannya syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Dan Allah melanjutkan, innama ya'murukum bis-su' wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia syaitan mengajak kalian untuk berbuat perbuatan yang merugikan pelakunya, wal fahsya, perbuatan keji yang besar seperti zina dan segala macamnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berkata terhadap Allah tanpa ilmu, tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu atau tanpa hakikat yang benar. Maka apabila kita mengikuti langkah-langkah syaitan, apakah itu tidak termasuk? Jangan sampai itu termasuk kita mentaati syaitan. Jangan sampai kita terlarut-larut mengikuti langkah-langkah syaitan, terjerumus pada kemaksiatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang sesat, termasuk orang-orang yang mentaati syaitan. Hilang tauhid kita, saudara sekalian. Kurang tauhid kita apabila kita sering mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah telah menyebutkan tadi langkah-langkah syaitan, as-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maka perbaikilah hati kalian, perbaikilah tauhid, keikhlasan, dan agungkanlah Allah dalam hati kalian. Dan semoga Allah merahmati kalian semua. Demikian khutbah kami pada Jumat kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.